sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nia, terlahir tanggal 18 Februari 1979. Dia mendiami rumah bernomor 15. Sosok yang menyukai tantangan, namun cenderung tidak tenang dan sembrono. Saya melihat energi yang sangat besar dalam dirinya. Dia mewarisi kemampuan supranatural yang tidak biasa. Kemampuannya bisa dijadikan sebagai penolong sekaligus mencelakai orang. Teman-teman saya bisikin kuping saya bahwa tampaknya dia adalah seorang paranormal. Halo, selamat malam. Malam, Roy. Selamat malam, silakan duduk. Nih ya, tanggal 18 bulan 2 1979 dan nomor rumah 15. Ya, Nia, karena membela teman mengirimkan santet punya kekuatan supranatural. Sampai saat ini korbannya masih sakit, hanya satu. Dan mau mengubur pengalaman ini supaya tidak terulang lagi karena sudah menyesal pernah melakukan hal ini. ya, Betul? betul. Nyesal. Oke, saya boleh tahu bagaimana cara menggunakan santetnya kah? Oh, saya hanya cukup menggunakan ajian. Ajian. Ya, Mantra begitu ya? mantra. Mantra. Saya kerjakan malam. Malam. Dengan apa? Foto? Saya nggak pakai foto. Saya hanya nama dan bin. Bin. Nama orang Anak tua. siapa? Nama orang tua? Iya, Ya. orang tua. Nama orang tua. Ini yang bikin sakit laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Teman Anda laki-laki atau perempuan? perempuan. Oke, saya merangkumkan semua apa yang diceritakan. Nah, di sini semua checklist semuanya jujur 100% saya lihat. Dan kamu lolos tes kejujuran. Tapi saya boleh bertanya lagi nggak? Kembali lagi tujuan dan maksud Mbak Nia untuk datang ke program Menembus Mata Batin itu apa tujuan utamanya? Hanya untuk mengubur Mengubur pengalaman itu? pengalaman itu yang benar-benar yang sangat saya sesalkan. Apa di yang hati. bikin Anda menyesal? Karena sampai saat ini Aha. orang itu masih sakit. Kembali lagi ke Mbak Nianya nih. Iya. Mbak Nia bisa menyembuhin kok. Saya Bisa nggak? lihat macam-macam hewan di sini. Apa, Roy? Siluman yang kamu ritualnya tuh kayak ada hewan gaibnya di situ. Tapi kamu pikir itu macan ya? Makhluk-makhluk gaib yang kamu minta atau gunakan untuk melakukan santet ini seperti apa? Apakah hewan, binatang, atau siluman, atau bentuk sosok lain? Boleh termasuk siluman. Aha. Boleh termasuk. Bentuknya? Bentuknya sebagian bentuk Manusia? manusia, sebagian hewan. Hewan. Macam-macam. Nah, itu tadi betul. Saya ngelihat kepalanya orang. Terus badannya ular. Ya. Tiba-tiba ada yang ser gitu. Saya ngelihat di sosok samping Mbak. Ke sini? Mbak Iya. Rere. Melingkar-lingkar. Hah? Ada di mana sekarang? Kamu lihat? Anda ngelihat, Mbak? Posisinya di tengah-tengah. Tengah-tengah saya. Ya, Malahan saya ngelihat dari tadi emang jadi incaran ya
Mbak Rere. Kenapa begitu ya, Roy? Tadi dari partisipan yang sebelumnya juga seperti itu ya? Iya. Nggak aman Saya boleh request kanvas gak dengan painting? Terus Ini iya gambarin. ini loh Koko Roy. Jadi pas waktu aku punya pengalaman kemarin itu syuting ya, jadi Nyi Roro Kidul, itu juga setelahnya tuh kru bilang, ada yang kru yang bisa ngelihat di belakang aku tuh ada yang nari-nari gitu. Dan mereka tuh bilang katanya aku tuh ada yang ngikutin. Dan kalau misalkan sosok itu nggak suka sama Rere untuk memerankan sebagai Nyi Roro Kidul, katanya Rere tuh bakal kesurupan. Tapi saat itu enggak. Justru ada sosok lain di belakang Rere tuh yang menari-nari. Jadi kayaknya tuh mereka tuh seneng dan Baik. suka sama Rere. Ya, baik. Dan nggak ngerti yang ngikutin Kayaknya itu. makhluk itu ngikutin dan mengundang makhluk-makhluk lain dan siluman lain untuk Iya. di situ kali. Oh, Atau mungkin itu yang nari itu yang dilihat tadi sebagai sosok seperti kuntilanak yang perempuan mukanya rusak. oh. Iya, saya melihat di sini apa saya boleh menggambar? Saya minta izin dulu penunggu kamu di situ. Apakah saya boleh izin untuk menumpahkan gambarannya di kanvas ya? Tidak apa-apa, bukan? Oke. Oke. Aku akan menggambar. Ini kamu mau gambar makhluk yang ada di sampingnya dia, Roy? Betul. Sebenarnya saya lihat di sini sangat jelas sekali sih. Aneh banget bentuknya. Dan benar-benar luar biasa horor. Kamu Dan- bisa merasakan ada makhluk lain di sekitar kamu, Mbak? Ya. Mbak Nia, saya mau tahu ilmu supranatural yang Anda jalani itu dari mana awal muasalnya? Oh, leluhur. Dari leluhur. Ya. Oke, apa yang Anda lakukan? Dikasih begitu aja Datang tiba-tiba. lewat mimpi? Tidak mimpi. Jangan dengan alami aja. Memiliki kekuatan begitu saja? Iya. Oke, jadi sebenarnya kemampuan itu bukan untuk melakukan kejahatan ya Bukan. sepertinya ya? Tidak. Karena ini kesalahan saya Mhm. yang saya langgar dari larangan itu. Apa itu yang dilanggar? Iya seperti ini. Mengirimkan kepada orang untuk Mengirimkan, menjadi iya. sakit? Iya. Iya, sedangkan sekarang kan Mbak Nia udah sadar gitu kan. Terus untuk menebus dosa, kenapa nggak coba disembuhkan lagi? Sebetulnya sih bisa. Jadi Eh, mengurangi rasa penyesalan Mbak Iya. Nia sendiri ya Ah. kan? Selain daripada sosok yang saya gambarkan, saya akan menumpahkan semua yang saya lihat ya di sini semuanya. Dan pelan-pelan tapi pasti saya akan nunjukin seperti apa bentuk yang saya lihat di sini. Terakhir ritual kapan ya? seminggu yang lalu. Apa yang Anda lakukan seminggu yang lalu? Oh, kalau seminggu yang lalu aku hanya menyatukan orang. Menyatukan orang. Ya. Maksudnya? Ada satu permasalahan dia terpecah dan Hubungan yang udah Ya, pisah disatukan kembali. disatukan kembali. Kamu pernah dimimpiin sosok orang yang berwajah rusak tidak? Tidak, Belum pernah ya? belum. Saya melihat ada yang berwajah rusak mendampingi juga. Banyak sekali ya teman-teman gaibnya Mbak Nia. Muncul ada orang berambut setengah badannya setengah ular dan juga saya ngelihat ada orang yang mukanya rusak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Itu kamu lihat ada di mana, Roy? Ada di dia? Ada di dalam dirinya dia. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Itu datang dari mana, Roy? Saya ngelihat ini datang dari ritual-ritualnya malah manggil yang enggak. Apakah itu betul, Mbak Nia? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, Kalau sosok ular kamu sudah sering lihat, bukan? iya. Apakah Mbak Nia bisa memanggil sosok ini?
Mudah-mudahan. Silakan panggil. Coba mungkin kita bisa Oh, komunikasi dengan boleh. sosok itu. Saya memakai Apa ritualnya yang dibutuhkan? bunga melati. Bunga melati? Iya baik. Ada. Ada. Boleh diambil. Serem banget ya, iya. Yang menyeramkan itu. Betul. Saya ngeliat di sini otaknya berantakan. Sembari Mbak Nia melakukan itu, saya akan menggambar terus tentang apa yang saya lihat. Ini kalau dipanggil tapi sosok itu nggak membahayakan kita semua, Roy? Tidak. Tidak. Tidak ya? Bicara baik-baik ya, Mbah atau Eyang Ningrum. Saya minta maaf kalau saya lancang. Saya pengen tahu apa motif Eyang Ningrum ganggu Nia. Aku tidak mengganggunya. Aku justru membantunya, menjaganya. Justru kamu musik. Kamu musik. Tapi kamu sudah membantu mencelakai orang loh. Kamu sudah bikin Mbak Nia jahat loh. Liatin lagi. Bisa pergi dia, Roy. Mau pergi. Bisa aja. Apa yang dia mau sebenarnya? Apa yang kau mau sekarang, Eyang Ningrum? Jangan musik nih ya. Saya tidak gangguin Nia. Dia ngeliatin Bayu. Ya. Kamu butuh sesuatu. Apa yang kamu rasain? Apa yang kamu lihat? Kamu yang ada di gambar itu kan? Pergi jauh-jauh kamu.
3 hari ya. 3 hari aja. Setelah itu aku tidak kerjakan. Soalnya kalau aku kerjakan lagi, Hah? ya itu. Bisa sampai meninggal. Ya, Tidak boleh loh, kasihan. ya makanya aku bilang sama temanku cukup untuk pelajaran saja. Cukup sekali ini Ya, aja. Ya. Dia Saya bisa lihat narik santetnya ini nggak, Roy? bisa. Jujur sih terus terang bisa. Cuma nggak mau aja kan. bukannya nggak mau ya. Cabut deh. Kenapa nggak mau? Kasihan loh Mbak Nia. Bukannya nggak mau ya, itu kayak masih ragu deh. Masih ragu, cabut. Karena Mbak Nia punya pikir satu sisi menolong teman kan, Iya. membantu teman. Dan satu sisi lagi itu sudah kesalahan dan itulah kesadaran aku Penyesalan. untuk ya penyesalan. Sebentar, jadi menurut Mbak Nia, Anda berhak untuk menghukum orang karena kesalahannya. Ya karena belas kasihan seorang teman aja. Dan Anda hukum. Ya dengan niatan aku itu untuk ngasih pelajaran saja. Gitu. Pelajaran juga nggak gini-gini juga kali, Mbak Nia. Kasihan orang lain. Parah. Ya, Cabut ya abis gini. ya. Baik. Harus cabut, Mbak Nia. Saya ngelihat korbannya menderita sekali. Hidup mati. Ya. Hidup Segan Hidup, makan iya. tak mau. Betul. Iya. Kayak nggak Tapi punya tak mau. ada keinginan, punya Iya. hasrat semangat hidup sama sekali Iya. gitu, Roy. Iya. Jadi kayak orang zombie Kayak gitu. mayat hidup gitu.